SM.FH dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penasihat hukum terdakwa siap untuk sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke dalam ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Jika sudah siap, maka Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, silakan maju ke depan untuk memberikan identitas saudara. Silakan kembali ke tempat duduk. Saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Apa benar saudara Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir di mana? Samarinda, 25 Agustus 2004. Alamat tempat tinggal? Jalan Padat Karya, Samarinda. Agama saudara? Agama Islam, Yang Mulia. Berkeluarga negaraan apa? Warga negara Indonesia, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan tidak berada di bawah tekanan? Dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Siap sidang untuk hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Apakah benar yang di sebelah kanan saudara adalah kuasa hukum yang saudara tunjuk? Benar, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum harap maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa dan kartu tanda advokatnya. Dan kepada saudara jaksa penuntut umum bisa maju ke depan untuk memperlihatkan, untuk memeriksa keabsahannya. Cukup? Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dakwaan? Belum menerima, Yang Mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum bisa maju ke depan untuk memberikan salinan dakwaan. Dan kepada saudara penasihat hukum bisa maju ke depan untuk menerima salinan dakwaan. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaannya. Sebelumnya izinkan saya membaca dan berdiri, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih, Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan putusan Yang Maha Esa, surat dakwaan nomor registrasi perkara 28 PID garing 2024 PSM FH, terdakwa nama lengkap Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis, pre-memori, status penahanan, pre-memori. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis pada hari Selasa tanggal 1 September 2024 sekiranya pukul 18.36 waktu Indonesia Tengah di Subsidi Center MIPA Universitas Negeri Samarinda telah melakukan penikaman menggunakan senjata tajam pisau kepada korban Saudara Hidayat Mantara alias Jeremy yang menyebabkan kematian kepada korban. Pre-memori atas perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan menggunakan senjata tajam jadi pisau lipat kepada korban Saudara Hidayat Mantara alias Jeremy yang mengakibatkan kematian korban. Pre-memori atas perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hormat kami jaksa penuntut umum, sekian dan terima kasih, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan isi dan maksud dari dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan memberikan keberatan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, terdakwa apakah akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut? Kami keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Untuk itu kami akan mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Namun pada hari ini kami belum mempersiapkannya. Untuk itu mohon izin agar sidang hari ini dapat ditunda selama 7 hari agar kami dapat mempersiapkan eksepsi kami, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju terhadap penundaan sidang selama 7 hari? Setuju, Yang Mulia. Majelis? Setuju. Baik, saudara, 7 hari ke depan tanggal berapa?
Baik, saudara jaksa penuntut umum, sebelum sidang saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Majelis? Baik, bila tidak ada yang ingin disampaikan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 20 November 2024 di Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan agenda pembacaan eksepsi. Jaksa penuntut umum saya perintahkan mengembalikan terdakwa ke ruang tahanan dan menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini Rabu 20 November 2024 sidang pidana register perkara nomor 28-B-2024-PSM-FH akan segera dimulai. Majelis Hakim dan Panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan pidana Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam perkara nomor 28-PIDAN-2024-PSM-PSM.FH dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan dakwaan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan keberatan atau eksepsi. Jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Siap yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima salinan eksepsi? Sudah menerima yang mulia. Saudara penasihat hukum, silakan membacakan eksepsinya. Izin yang mulia membacakan dalam posisi berdiri. Persilahkan. Terima kasih. Eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 28-B-2024-PSM-FH yang terhormat Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa kami ajukan eksepsi atau keberatan-keberatan sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang. A. Fakta-fakta atau realita bahwa terdakwa hanya mengenal korban Hidayat Mantara alias Jeremy dan tidak mengenal teman-teman korban ataupun saksi lainnya. Memori. B. Fakta-fakta hukum bahwa unsur-unsur yang dimuat dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sesungguhnya tidaklah terpenuhi oleh terdakwa. Memori. C. Analisa bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka kami kuasa hukum terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 28-B-PSM-FH tidak beralaskan kebenaran hukum karena cacat hukum dan tidak jelas atau kabur. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada yang mulia Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman memutuskan menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal dihukum atau ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat terima. Menyatakan melepaskan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dari penahanan rumah tanah negara yang dijalannya sekarang ini dan atau meringankan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis membebankan biaya perkara pada negara. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan atas eksepsi tersebut? Siapa aja yang mulia? Apakah saudara jaksa penuntut umum akan mengajukan tanggapan? Baik yang mulia, kami akan memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa. Namun dalam persidangan hari ini kami belum mempersiapkannya. Untuk itu kami mohon persidangan ditunda selama 7 hari untuk kami mempersiapkan replik yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah setuju terhadap penundaan sidang tersebut? Setuju yang mulia. Majelis. Setuju. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan jatuh pada hari Rabu 27 November 2024. Baik, saudara jaksa penuntut umum, sebelum sidang saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Majelis. Bila tidak ada yang ingin disampaikan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 27 November 2024 di tempat yang sama dengan agenda pembacaan replik. Kepada para pihak diperintahkan agar menghadiri persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan meninggalkan ruang sidang.
Pada hari ini Rabu 27 November 2024 sidang pidana register perkara nomor 28 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring PSM.FH akan segera dimulai. Majelis Hakim dan Panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan pidana Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam perkara nomor 28 garis miring pidana titik B garis miring 2024 garis miring PSM titik FH dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan eksepsi, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinan replik? Sudah menerima yang mulia. Baik, saudara Jaksa Penuntut Umum silakan membacakan repliknya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin membacakannya dalam posisi berdiri. Silakan. Terima kasih, Mulia. Tanggapan penuntut umum atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum. Atas nama terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari pokok keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa, dapat kami simpulkan bahwa materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah surat dakwaan batal demi hukum atau ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena dalam surat dakwaan unsur-unsur yang ada dalam pasal di dakwaan penuntut umum yaitu pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tidak terpenuhi oleh terdakwa. Adapun analisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa, kami, jaksa penuntut umum dengan tegas membantah eksepsi yang dibuat oleh penasihat hukum karena pada faktanya unsur kesengajaan telah terpenuhi karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja. Bahwa jika terdakwa tidak sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan, maka mengapa terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke perut Hidayat Mantara alias Jeremy yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian vital dari tubuh manusia. Kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim agar kiranya 1. Menolak eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur kesengajaan sesuai dengan ketentuan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Demikianlah tanggapan ini dibuat dan diserahkan kepada majelis hakim pada Pengadilan Semu FH Unmul dalam sidang hari ini Rabu 27 November 2024. Demikianlah replik kami yang mulia. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan atas replik yang diajukan? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum akan memberikan tanggapan atas replik tersebut? Kami akan memberikan tanggapan atau duplik atas replik dari jaksa penuntut umum. Namun pada persidangan ini kami belum mempersiapkannya. Jadi mohon kepada yang mulia agar sidang hari ini dapat ditunda selama 7 hari agar kami dapat mempersiapkan duplik kami yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju terhadap penundaan sidang tersebut? Setuju yang mulia. Majelis. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Baik, saudara jaksa penuntut umum, sebelum sidang saya tutup ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, sebelum sidang saya tutup ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Majelis. Bila tidak ada yang ingin disampaikan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 4 Desember 2024 di tempat yang sama dengan agenda pembacaan duplik. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadirkan kembali pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diharapkan meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini Rabu 4 Desember 2024 sidang pidana register perkara nomor 28 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring PSM.FH akan segera dimulai. Majelis Hakim dan Panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Sidang lanjutan pidana Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam perkara terdakwa nomor 28-PIDANA-B/2024-PSM.FH dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewati acara pembacaan replik, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis diarahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Dupliknya, ya. maaf. Apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah menerima salinan duplik? Sudah menerima yang mulia. Silakan membacakan dupliknya. Sebelumnya mohon izinkan saya untuk membacakan dalam posisi berdiri yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Duplik terhadap replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 28-PID-B/2024-PSM.FH. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum serta penghujung sidang yang kami hormati, free memory. Telah mempelajari dan seksama replik dari jaksa penuntut umum atas diri terdakwa Gusti Rahmat Maulana, maka dari itu izinkan kami selaku tim penasihat hukum untuk mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan replik jaksa penuntut umum disebutkan bahwa unsur kesengajaan yang terdapat dalam pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka kami dari tim kuasa hukum dengan tegas membantah. Free memory. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan di atas, maka kami menyampaikan ulang permohonan kami kepada majelis hakim yang mulia dengan segala kewajibannya agar berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini, yaitu 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Meringankan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Memberikan harkat, kehormatan dan nama baik terdakwa. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Demikian duplik atas replik jaksa penuntut umum. Kami mengucapkan terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atas duplik tersebut? Tidak ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Majelis? Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu, sidang diskors atau ditunda selama 15 menit. Sidang saya nyatakan ditunda. Skors dicabut. Baiklah, sesuai dengan catatan pada sidang hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Putusan sela nomor 28/2000 pidana.B/2024-PSM.FH demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1, bahwa terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan senjata tajam pisau kepada korban saudara Hidayat Mantara alias Jeremy yang menyebabkan kematian kepada korban memori. Atau kedua, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat kepada korban saudara Hidayat Mantara alias Jeremy yang mengakibatkan kematian korban memori. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut. Eksepsi: 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur, free memory. Menimbang bahwa menunjuk maksud pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka majelis akan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi terdakwa yang pada pokoknya dikualifikasi sebagai eksepsi terhadap surat dakwaan tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa selanjutnya atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan menolak keberatan terdakwa untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana nomor 28/Pidana.B/2024-PSM.FH atas nama terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dilanjutkan. 3. Menyatakan biaya perkara
perkara yang ditimbul dalam putusan selah ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir. Demikian putusan ini diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Nasionarjis SHMH selaku Hakim Ketua Aliyah Nur Aisyah SHMH dan Andi Musdalifah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu Syarifah Falisdita SH selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya. Sekian. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis? Sudah mengerti yang mulia? Saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan menyiapkan saksi dan alat bukti? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan juga saksi-saksi. Namun pada persidangan hari ini kami belum mempersiapkannya. Untuk itu kami mohon penundaan persidangan selama 5 hari agar kami dapat mempersiapkannya. Saudara penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan saksi dan alat bukti? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan juga saksi-saksi. Namun pada persidangan hari ini kami belum mempersiapkannya. Untuk itu kami memohon agar sidang hari ini dapat ditunda selama 5 hari yang mulia. Majelis. Panitera 5 hari ke depan tanggal berapa? 5 hari ke depan jatuh pada hari Senin 9 Desember 2024. Terima kasih. Baik, saudara jaksa penuntut umum, sebelum sidang saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara penasehat hukum, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada penasehat hakim anggota? Baiklah, bila tidak ada yang disampaikan, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 9 Desember 2024 dengan agenda acara pembuktian. Kepada jaksa penuntut umum, saya perintahkan mengembalikan terdakwa ke ruang tahanan dan menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 28 garing pidana biasa garing 2024 garing PSM.FA atas nama terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa. Baik, yang mulia. Pada ketua sidang tolong hadirkan saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini yaitu pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah yang mulia. Baik, berapa orang saksi? Baik yang mulia, dalam persidangan hari ini kami menghadirkan 4 orang saksi yang dimana 2 orang saksi fakta yaitu 1. Priyanada Parwidaya alias Meme binti Mail, saksi kedua Rina Nurjana binti Upin, dan saksi ketiga Kalung Muriki Sabtu alias Anton bin Rabu, dan 1 orang saksi yaitu saksi ahli yaitu Nur Hamzia S.Ikom M.Ikom. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan duduk di samping nasihat hukumnya. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Baik yang mulia. Pada petugas sidang telah menghadirkan saksi 1 Priyanada Parwidaya alias Meme binti Mail, saksi 2 Rina Nurjana binti Upin, dan saksi 3 Kalung Muriki Saputra alias Anton bin Rabu. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Mengetahui yang mulia. Baik, kepada ketiga saksi bisa menunjukkan identitasnya ke depan. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Baik, sebelumnya saya tanya saksi 1 terlebih dahulu. Kepada saksi 1, siapa nama saudari? Priyanada Parwidaya alias Meme yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Samarinda 28 Desember 2004.
Jenis kelamin? Perempuan. Alamat saudari? Jalan KS Kubun, Gang 7 yang mulia. Agama saudari? Islam. Pekerjaan saudari? Saat ini menjadi seorang mahasiswa yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saksi 2. Siapa nama saudari? Linda Nurjana binti Upin yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Sidomulyo 21 Mei 2004. Jenis kelamin? Perempuan. Alamat saudari? Jalan Gale Dumbo, Desa Sidomulyo. Agama saudari? Islam. Pekerjaan saudari? Kuliti yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saksi 3. Siapa nama saudara? Nama saya Lalu Muriki Saputra yang mulia alias Anwar. Baik, tempat tanggal lahir saudara? Nama Rinda 12 Maret 2004 yang mulia. Jenis kelamin? Laki-laki. Alamat saudara? Desa Ketabuana, Ngeros Seberang yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Mahasiswa yang mulia. Baik, kepada seluruh saksi, sebelumnya apakah bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini dengan disumpah? Sedia yang mulia. Baik, kalau begitu silakan berdiri dan untuk pengambilan sumpah akan dipandu oleh Majelis Hakim 1. Baik, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, cukup yang mulia. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saksi harus memberikan keterangannya sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak menyatakan yang sebenarnya, saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Saudara mengerti? Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saksi 1 terlebih dahulu. Kepada saksi 2 dan saksi 3 dipersilakan kembali ke tempatnya. Baik, saksi 1 atas nama Prina Dapa Alidaya alias Meme binti Mail. Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari saksi mengenal dan memiliki hubungan dengan korban dan terdakwa? Saya mengenal mereka berdua, Jeremy dan Agus, karena mereka berdua merupakan pacar saya yang mulia. Silakan majelis. Baik, izin yang mulia. Apakah saudara mengenal salah satu saksi yang hadir pada persidangan hari ini? Mengenal yang mulia, tapi saya hanya mengenal satu orang, yakni Anton. Baik, cukup yang mulia. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwasannya Jeremy menghubungi Agus untuk bertemu dulu? Tidak, saya sama sekali tidak mengetahui. Tidak tahu sama sekali. Sebelumnya saudara saksi menerangkan bahwasannya saudara memiliki hubungan antara korban dan terdakwa sebagai pacar ya? Iya. Apakah saudara bisa mendeskripsikan ketidaksukaan terdakwa terhadap korban dan berapa parameter yang bisa Anda berikan mengenai ketidaksukaan terdakwa terhadap korban? Si Agus ini kan merupakan pacar kedua saya, bisa dikatakan selingkuhan saya. Otomatis dia pasti memiliki ketidaksukaan dengan Jeremy karena dia selalu bertanya-tanya kapan saya akan putus dengan Jeremy. Pun jika diindikasikan ke dalam bentuk persen sekitar 20%. Tapi selama ini Agus yang saya kenal itu dia orangnya baik. Tapi tetap ada ketidaksukaan ya? Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi tidak ada di lokasi kejadian. Tidak ada, saya sama sekali tidak ada. Apakah Jeremy mengetahui perselingkuhan dengan Agus? Dia mengetahui, jadi saat itu dia tiba-tiba menelpon saya untuk ngajak ketemu. Setelah itu kami bertemu dan dia mulai bertanya-tanya terkait hubungan saya dengan Agus. Kemudian kami adu mulut di situ. Setelah itu kami memutuskan untuk break dan kami sama sekali tidak ada kontak. Berarti dapat disimpulkan ajakan dari Jeremy untuk Agus bertemu di study center adalah luapan emosi dari Jeremy. Mungkin karena apabila dipikir-pikir dengan logika, jelas dia pasti marah sekali. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saudara saksi bisa maju ke depan untuk mengambilkan identitasnya dan silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Mulia. Selanjutnya kepada saudara JPU, tolong memanggilkan saksi yang lain. Baik, yang mulia. Pada saudara saksi 2 Linda Nurjana binti Upin, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk. Terima kasih, yang mulia. Saudara saksi atas nama Linda Nurjana binti Upin. Benar yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang bertugas di studi center pada hari kejadian? Benar, pada hari kejadian saya yang sedang bertugas yang mulia. Baik, saudara saksi.
ketika terjadi penikaman saat itu oleh terdakwa, di mana saksi berada dan seberapa jauh jarak saudara dari kejadian? Pada saat itu saya sedang berada di pos jaga dan jarak antara pos jaga dengan lokasi kejadian sekitar 10 meter yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Izin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi yang mengizinkan terdakwa, korban, serta saksi-saksi lain untuk masuk ke dalam studi center? Tidak, yang mulia, karena pada saat itu merupakan jam aktif mahasiswa sehingga siapapun yang datang ke studi center tidak perlu memiliki izin. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara Nisha Nurjana, apa benar saudara sedang bertugas pada saat itu? Benar, Bu. Nah, saat kejadian, apakah saudara mendengar keributan atau kebisingan di tempat kejadian? Benar, pada saat itu saya mendengar adanya keributan dan kebisingan di tempat kejadian. Lalu apakah benar seseorang yang duduk sebelah sana adalah terdakwa yang dikejar oleh para saksi yang ada di tempat kejadian? Benar, Bu. Terima kasih, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apa yang membuat saudari saksi yakin untuk langsung mengambil tindakan setelah mendengar seseorang mengatakan, "Bu, tolong tangkap dia"? Selain itu, bisakah saudari saksi jelaskan secara detail bagaimana keadaan polisi saat menangkap terdakwa Agus? Jadi pada saat itu memang terdengar keributan sehingga saya memang ingin berniat untuk mendatangi lokasi kejadian guna mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi pada saat ada yang berteriak, "Bu, tolong tangkap dia", maka saya coba mengamankan guna mengetahui apa yang terjadi. Pada saat itu kondisi terdakwa Agus terlihat panik karena sedang dikejar oleh salah satu teman korban. Dan cukup yang mulia. Baik, saudari saksi bisa maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya JPU tolong panggil saksi yang lain. Pada saudara saksi 3 lalu Muripi alias Anton bin Prabu, silakan masuk di ruang sidang. Baik, silakan duduk. Baik. Saudara saksi atas nama Lalu Muhammad Riki Saputra alias Anton bin Rabu. Saudara mengenal terdakwa atau korban? Saya mengenal saudara Jeremy yang mulia, yang mana dia merupakan sahabat dekat saya. Namun saya tidak mengenal saudara Agus yang mulia. Oke, baik. Silakan. Izin yang mulia. Saudara saksi, pada saat itu apakah saudara mengetahui jika Jeremy membawa senjata tajam berupa pisau? Saya tidak mengetahui. Dan apakah saudara melihat secara langsung terdakwa melakukan penikaman terhadap korban? Saya melihat secara langsung terdakwa melakukan penikaman pada korban yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Lalu Muriki Saputra, saat kejadian, apa yang saudara lakukan ketika melihat terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut? Pada saat penikaman dilakukan oleh terdakwa, saya langsung mengejar terdakwa. Yang dia melarikan diri, saya mengejarnya dan saya berteriak, "Gus, jangan kabur kamu, Gus!" Pas saya mengejar, dia pas-pasan ingin kabur ke arah pos security. Dan saya melihat ibu security yang berjaga dan saya berteriak, "Bu, tolong tangkap dia!" Dan pada saat mengejar, tidak lama saya berhasil menangkapnya. Itu saya, Bu. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi Lalu Muhriki Saputra alias Anton bin Rabu. Benar, saudara? Benar. Saudara saksi, apakah saudara melihat Jeremy mengeluarkan pisau dan hendak mengarahkannya kepada Agus? Serta apakah saudara melihat Agus ini telah melakukan pertahanan untuk membela dirinya? Saya tidak melihat saudara Jeremy mengeluarkan pisau. Saudara jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saudara jelas berbohong. Kalau tidak saudara, Tolong kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum harap tenang. Silakan jaksa penuntut umum. Yang mulia, penasihat hukum dari tadi itu menyudutkan saksi yang kami hadirkan. Bukankah dalam persidangan saksi harus dilindungi dalam memberikan kesaksiannya? Tapi yang dilakukan oleh pengacara tidak sedemikian rupa. izin yang mulia. Silakan. Ini penasihat hukum sedang mengintervensi saksi yang kami hadirkan. Perlu diingatkan lagi kepada saudara penasihat hukum bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan ini sudah disumpah. Cukup yang mulia. Izin yang mulia. Silakan. Saudara jaksa penuntut umum, di sini kami dari pihak pengacara tidak ada melakukan intimidasi terhadap keterangan saksi yang saudara ajukan. Kami hanya minta saksi untuk berkata sejujur-jujurnya, karena saudara saksi sudah disumpah
Lalu pada saudara saksi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan saudara. Tolong berikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Pada yang mulia, mengapa kami mengatakan saudara saksi telah berbohong? Dalam BAP pada saat saudara saksi memberikan kronologi yang ia ketahui, ia menyatakan bahwa ia melihat Jeremy akan menikam Agus. Akan tetapi pada keterangannya hari ini, ia berbeda lagi yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara saksi saya peringatkan kembali untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda lihat. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saudara penasihat hukum. Apakah ada masih tanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara, jika berada di posisi Agus, apakah saudara akan melakukan pertahanan yang sama dilakukan seperti Agus? Saudara saksi kenapa diam? Saya bertanya pada saudara. Jaksa penuntut umum sekarang giliran saya. Jaksa penuntut umum keberatan ditolak. Silakan penasihat hukum. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, saudara. Saudara saksi, ketika saudara melihat Jeremy mengeluarkan pisau dan hendak menusuk ke Agus, mengapa saudara tidak menghalangi tindakan Jeremy? Atau memang saudara sudah berniat mengeroyok Agus? Saya tidak melihat saudara Jeremy mengambil pisau dan Saudara saksi yang berbohong, jelas dalam BAP saudara, terang. Harap tenang, hargai persidangan pada hari ini. Jaksa penuntut umum silakan. Yang mulia, sepertinya pihak penasihat hukum tidak mengerti apa yang menjadi titik berat kami dalam hal ini. Dia berkali-kali mengintervensi kemudian saksi yang kami hadirkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkannya tidak sesuai dengan keterangan yang aslinya. Bukankah saksi ini dihadirkan dengan keterangan yang Keberatan yang mulia. Baik, silakan. Yang mulia, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum jelas berbohong karena keterangan yang disampaikan dalam persidangan hari ini tentu berbeda dalam berita acara pemeriksaan yang dikasih oleh polisi. Yang mulia. Baik, keberatan ditolak. Pada saudara saksi, saya peringatkan kembali untuk yang terakhir kali untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dilihat dan Anda ketahui. Saudara mengerti? Baik, saudara saksi, apakah ada tanggapan? Baik, cukup. Pada saudara saksi, silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara JPU, apakah masih ada alat bukti yang diajukan? Ada yang mulia, kami mengajukan satu orang saksi ahli dan beberapa dokumen pendukung dalam persidangan. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang ingin diajukan? Ada yang mulia, kami mengajukan psikiatri dan beberapa dokumen penting lain. Baik, kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memanggil saksi tersebut. Baik, yang mulia, kepada saksi ahli bersama Romansia Isikoneko, silakan masuk ke ruang persidangan. Saudari ahli Dr. Rati Triana, spesialis kejiwaan, silakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kepada saudara saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, apakah bersedia jika disumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Izin yang mulia. Silakan. Baik, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. bahwa saya akan memberikan keterangan Berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan saya. berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan saya Dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya, Sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang saya miliki. sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang saya miliki, Tanpa menyembunyikan apapun yang saya ketahui. tanpa menyembunyikan apapun yang saya ketahui. Cukup ya. Baik, saksi silakan duduk. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saksi ahli dari pihak penuntut umum terlebih dahulu. Untuk saksi ahli dari tim kuasa hukum, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kepada saksi ahli, siapa nama saudari? Tempat tanggal lahir saudari? Jenis kelamin saudari? Kebangsaan Indonesia, betul? Baik, alamat saudari? Agama? Pekerjaan saudari? Baik, saudara saksi. Saudara saksi, apakah Anda dapat membuktikan atau memastikan keaslian rekaman CCTV yang diajukan oleh penuntut umum? Serta bagaimana proses verifikasi tersebut dilakukan? Baik, yang mulia, berdasarkan analisa saya, rekaman CCTV ini otentik. Nah, proses verifikasi itu dilakukan melalui forensik video analisis.
juga termasuk perusahaan metadata, analisis frame by frame, serta analisis sistem perangkat CCTV yang digunakan. Nah, tidak ada indikasi bahwasanya perangkat CCTV tersebut adanya manipulasi, pengeditan, bahkan gangguan teknis pada file rekaman tersebut. Baik, majelis silakan. Baik, saudara saksi, apakah waktu yang ditampilkan di dalam CCTV serta waktu yang diajukan dalam kronologi kejadian konsisten? Benar ya, Mulia? Dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian itu berlangsung pada pukul 18.36 waktu tengah dan pada tanggal 1 September 2024. Nah, kronologi tersebut sesuai dengan laporan yang dilaporkan yang Mulia. Nah, pada sistem timestamp tersebut, timestamp CCTV menunjukkan bahwasanya ada waktu yang konsisten dan tidak ada gangguan dan perbedaan yang Mulia. Baik, cukup yang Mulia. Silakan. Izin yang Mulia. Apakah rekaman ini dapat menjadi bukti yang kuat untuk menunjukkan siapa yang memulai tindakan kekerasan terlebih dahulu? Bisa yang Mulia. Dalam rekaman CCTV menunjukkan bahwasannya Jeremy yang memulai tindakan keluar, di mana Jeremy melakukan pisau lalu muncul, lalu Agus menepis, kemudian mengambil pisau tersebut ketika pisau tersebut jatuh. Nah, tindakan ini bisa menjadi bukti yang signifikan untuk mengidentifikasi siapa yang memulai tindakan fisik yang Mulia. Cukup ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang Mulia. Silakan. Baik, kepada saudara ahli, apakah saudara tahu berapa lama jeda waktu sebelum terdakwa mengambil pisau yang terjatuh? Berdasarkan rekaman CCTV yang saya analisis di situ, bahwasanya Agus mengambil pisau tersebut pada sekitar waktu 5 detik. Baik, cukup yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apakah dengan pemeriksaan Anda ada kemungkinan kalau perangkat ini diambil dari perangkat yang biasa? Tidak ada. Baik, saudari ahli, bagaimana menurut Anda pemeriksaan mengenai keaslian rekaman voice note maupun rekaman video CCTV ini terdapat mekanisme yang berbeda? Baik, secara keseluruhan, meskipun ada persamaan dalam hal prinsip pemeriksaan, mekanisme teknis dan prosedur hukum dalam hal pemeriksaan voice note dan rekaman CCTV ada perbedaan karena sifat perbedaan yang media yang digunakan. Baik, saudari saksi bisa maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih yang Mulia. Ya. Baik, kepada penasihat hukum silakan memanggil saksi ahlinya. Baik, yang Mulia. Kepada saudari ahli Dr. Rati Triana, spesialis kejiwaan, silakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Baik, saksi ahli. Siapa nama saudari? Rati Triana, yang Mulia. Baik, tempat tanggal lahir saudari? Batua 1 Desember tahun 1999. Jenis kelamin saudari? Perempuan. Kebangsaan Indonesia betul? Betul, yang Agama? Islam. Pekerjaan? Saya sebagai seorang dokter spesialis psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Fakultas Hukum. Oke, baik. Saudari saksi, apakah saudari menurut Anda tindakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa ini dilakukan karena adanya guncangan jiwa atau tidak? Iya, benar yang Mulia. Apa yang dilakukan oleh seorang terdakwa ini benar karena ia mengalami keguncangan jiwa yang disebabkan karena dia memiliki rasa takut yang berlebihan dan juga kecemasan yang berlebihan yang Mulia. Baik, terima kasih yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bisa membuktikan jika saudara terdakwa benar-benar mengalami keguncangan jiwa pada saat kejadian? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan dan juga kami telah mengeluarkan bukti berupa surat hasil pemeriksaan, kami menemukan bahwa saudara terdakwa ini dari hasil pemeriksaan psikotes kesehatan jiwanya dan juga tes kesehatan jiwa serta MRI otak, kami menemukan bukti bahwa saudara terdakwa ini memang mengalami keguncangan jiwa. Baik, cukup yang Mulia. Saksi mohon kakinya lebih sopan lagi. Baik, yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Saudari ahli, bagaimana menurut Anda sebagai seorang dokter spesialis psikiatri mengenai perlawanan yang dilakukan, pertahanan diri yang dilakukan oleh Agus ini benar atau tidak, dan apakah hal yang dilakukan oleh Agus merupakan hal yang lumrah yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu dari model bertahan hidup? Baik, sebagai seorang dokter psikiatri, saya memiliki pengalaman di mana dalam rumah sakit jiwa kami juga pernah mendapati seorang pasien yang dimana dia sama seperti seorang terdakwa ini, dan hal itu berdasarkan pengalaman saya merupakan hal yang lumrah karena dimana seseorang itu sebagai bentuk pertahanan terhadap dirinya apabila ia memiliki rasa takut yang berlebihan, dan itu adalah hal alamiah
uangnya yang dikeluarkan oleh dirinya sebagai bentuk pertahanan. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ditanyakan? Ada yang mulia. Silahkan. Menurut saudara ahli, apa saja kategori yang masuk dalam keadaan keguncangan jiwa tidak sadar mengalami seseorang? Mungkin bisa dijelaskan kondisi seperti apa yang membuat seseorang mengalami keguncangan jiwa? Kondisi yang dapat dikategorikan seseorang mengalami keguncangan jiwa, yang pertama itu apabila dalam hasil pemeriksaannya dia benar terbukti memiliki rasa takut yang berlebihan. Kemudian yang kedua, dia mengalami keguncangan jiwa pada saat kejadian maupun pasca kejadian, dan juga dia mengalami rasa cemas yang tinggi. Baik, saudara saksi bisa maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan silakan kembali ke tempatnya. Baik, kepada saudara JPU silahkan menyerahkan barang buktinya ke majelis, dan kepada penasihat hukum silakan untuk maju ke depan untuk memeriksa barang bukti dari penuntut umum. Aman ya? Silakan. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait alat bukti yang diajukan oleh JPU? Baik, kepada saudara penasihat hukum, silakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan barang buktinya, dan kepada saudara JPU, silakan untuk maju ke depan untuk memeriksa barang bukti dari saudara penasihat hukum. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Baik, mengingat telah diadakannya pembuktian, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa dan tuntutan. Saudara terdakwa, apakah sudah siap? Mohon izin yang mulia, saya mewakili saudara terdakwa. Saudara terdakwa meminta penundaan sidang selama 3 hari karena saudara terdakwa merasa tidak enak badan yang mulia. Baik, bagaimana saudara JPU, apakah keberatan? Baik, panitera, 3 hari dari sekarang hari apa? 3 hari dari sekarang hari Kamis 12 Desember 2020. Baik, sebelum sidang ditutup, kepada saudara JPU apakah ada yang disampaikan? Silahkan. Izinkan saya menyampaikan secara dulu. Yang mulia, sebagai penegak hukum kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam hal ini, saksi adalah bagian penting dalam menemukan kebenaran. Oleh karena itu, hak-hak saksi harus dilindungi dalam sepenuhnya. Tidak ada ruang intimidasi, tekanan atau perlakuan yang ada terhadap saksi yang hadir di persidangan ini seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum. Menghormati hak saksi berarti integritas proses hukum itu sendiri. Karena hanya dengan proses yang adil kita dapat mencapai keadilan yang adil. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silahkan. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, perlu saya sampaikan bahwasannya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum telah berbohong dengan mengatakan tidak melihat Jeremy mengeluarkan pisau. Padahal dalam berita acara pemeriksaan saksi jelas sekali mengatakan saksi melihat saudara Jeremy mengeluarkan pisau. Perlu saya sampaikan juga yang mulia bahwasannya saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum mengatakan bahwasannya yang memulai perkara ini adalah Jeremy dan tidak ada sama sekali niatan Agus untuk melakukan pembunuhan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang kami hadirkan, yaitu seorang dokter psikiatri. Beliau mengatakan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Agus merupakan murni tindakan untuk melakukan perbuatan pertahanan diri dan terdapat keguncangan jiwa yang dialami oleh saudara Agus. Demikian, terima kasih yang mulia. Baik, mengingat telah diadakannya pembuktian dan saudara penasihat hukum meminta penundaan sidang selama 3 hari karena terdakwa merasa tidak siap, maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara
28-P.B-2024-PSM.FH. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Desember 2024, dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa. Baik yang mulia, kepada saudara Gusti Rahmat Maulana alias Agus dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa siap akan diperiksa akan keterangannya? Baik, apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa atas nama Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Dan bagaimana saudara jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara Gusti Rahmat Maulana alias Agus, apakah saudara dalam melakukan penusukan berniat ingin membunuh korban atau hanya ingin melumpuhkan korban? Jika saudara terdakwa hanya ingin melumpuhkan korban, lalu mengapa saudara melakukan penusukan pada bagian vital tubuh korban? Saya tidak ada niatan untuk membunuh korban, Pak. Dan itu terjadi karena saya refleks, Pak. Jika terdakwa melakukan penikaman tersebut dalam keadaan refleks, maka sekali lagi mengapa saudara melakukan penusukan pada daerah vital korban, bukan pada kaki yang pada faktanya lebih dekat dari posisi pisau? Pada saat itu saya dalam keadaan kaget, Pak. Dan yang mana pada saat itu juga saya tidak memikirkan hal tersebut untuk kedepannya. Maka dari itu saya melakukan refleks tersebut, Pak. Baik, saya kira cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saudara terdakwa, apakah benar pisau lompat ke dalam diri korban? Benar, Bu. Dan apakah benar bahwa korban dulu yang mengeluarkan pertama kali dalam menusuk Anda? Benar. Korban tersebut yang mengeluarkan pisau pertama kali. Terima kasih. Selanjutnya, pada saat pisau tersebut mengarah kepada Anda, apakah Anda melakukan pembelaan diri? Iya, Bu. Terima kasih yang mulia. Saya kira penyampaian terdakwa sudah cukup. Baik, apakah dari jaksa penuntut umum ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Baik, panitera, 4 hari dari hari ini hari apa? Itu pada hari Senin 16 Desember 2024. Baiklah, sidang akan kita tunda selama 4 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Dengan hal demikian, maka sidang hari ini ditunda. Pada saudara Gusti Rahmat alias Agus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini Senin 16 Desember 2024, sidang pidana register perkara nomor 28-B/2024-PSM.FH akan segera dimulai. Majelis hakim dan panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 28-P.B/2024-PSM.FH pada hari ini tanggal 16 Desember 2024 dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa. Baik yang mulia, saudara Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah dalam persidangan kali ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dalam keadaan sehat, yang mulia. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, silakan saudara terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukum Anda. Pada penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum? Baiklah, silakan jaksa penuntut umum untuk dibacakan tuntutan saudara. Baik yang mulia, sebelumnya mohon izin membacakan dalam keadaan berdiri. Silakan. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan tuntutan pidana dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan perkara atas nama terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Berdasarkan surat perintah acara pemeriksaan biasa nomor A/69/ND1.20
tanggal 11 November 2024 dan surat penetapan hakim atau majelis hakim pengadilan negeri tanggal 12 November 2024 nomor 28/B/2024/PSM-FH. Terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP sebagaimana telah dibacakan dan mohon untuk tidak dibacakan kembali. Berdasarkan persidangan sebelumnya, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Pisau lipat, 2. HP milik saksi Salim, 3. Rekaman CCTV di studi center, 4. 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, 5. 1 unit motor Honda Vario hitam. Kemudian 4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan disahkan dalam sidang hari ini. Terima kasih. Baik, apakah saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan tersebut? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada tanggapan atau keberatan atas surat tersebut? Baik, Yang Mulia, kami sebagai penasihat hukum menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut. Baik, apakah sudah siap dengan nota pembelaan? Belum, Yang Mulia, kami mohon diberikan waktu 3 hari. Baik, kepada pihak jaksa penuntut umum, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 3 hari? Tidak, Yang Mulia. Panitera, 3 hari dari hari ini hari apa dan apakah dapat dilaksanakan persidangan? Tentu pada hari Kamis 19 Desember 2024 nanti, Yang Mulia, dan dapat dilaksanakan. Sebelum sidang ditutup kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang disampaikan kembali? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Tidak ada. Baik, mengingat telah dibacakannya itu surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan permohonan penundaan sidang untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi, maka sidang ditunda hingga tanggal 19 Desember 2024 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum, dan kepada para pihak diharapkan hadir kembali di sini tanpa dipanggil kembali. Dengan hal demikian, maka dengan ini majelis hakim menyatakan sidang ditunda dan ditutup. Pada terdakwa silakan meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini Kamis 19 Desember 2024, sidang pidana register perkara nomor 28/PID-B/2024/PSM-FH segera dimulai. Majelis hakim dan panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register 28/P.B/2024/PSM-FH pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Pada penasihat hukum, silakan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima salinan nota pembelaan dari penasihat hukum? Baiklah, silakan penasihat hukum untuk membacakan pada saudara. Baik, Yang Mulia, sebelumnya mohon izin dibacakan dengan posisi berdiri, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Nota pembelaan dalam perkara pidana nomor 28 dari pidana B/2024/PSM-FH atas nama terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus untuk keadilan. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami hormati, untuk menanggapi tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Terhadap dakwaan dan tuntutan free memory. 2. Fakta persidangan free memory. 3. Pembahasan yuridis. Bahwa dalam tuntutan pada pokoknya terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahwa kemudian tidak akan kami perjelas lagi, Yang Mulia, unsur yang dibuat dalam setiap pasal tersebut, karena sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi karena pada saat terjadi perkelahian terdakwa dalam keadaan terpaksa. Ia mengambil pisau lipat milik Jeremy yang terjatuh untuk melakukan pembelaan diri. Hal ini dapat kami perkuat dengan adanya surat keterangan pemeriksaan jiwa nomor 812/301-KS-5/2024. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.
yang didakwakan kepadanya. Dengan kata lain, terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan yang dimaksud. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diargumentasikan sebagai upaya pembelaan diri, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Bahwa berdasarkan pasal tersebut menerangkan pembelaan diri sah apabila ada ancaman terlangsung terhadap keselamatan jiwa sehingga tidak dapat dipidana. Berdasarkan hal-hal yang telah kami paparkan sebelumnya, maka kami mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan: 1. Dilepaskan dari segala tuduhan, atau 2. Setidak-tidaknya diringankan dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Akhir kata, kami penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada sidang majelis hakim atas berkenannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota pembelaan ini. Sekian, Yang Mulia. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan replik atas pledoi dari penasihat hukum dan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Namun kami mohon diberikan waktu, setidaknya kami butuh 4 hari untuk memberikan replik, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah Anda keberatan jika sidang ditunda selama 4 hari? Tidak, Yang Mulia. Baik, panitera, 4 hari dari hari ini hari apa? 4 hari dari sekarang, hari Senin 23 Desember 2024, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah dari jaksa penuntut umum ada yang disampaikan kembali? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Baik, mengingat telah dibacakan nota pembelaan dari penasihat hukum dan permohonan penundaan sidang oleh jaksa penuntut umum untuk menyusun replik, maka sidang ditunda hingga tanggal 23 Desember 2024 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Dengan hal demikian, maka sidang hari ini ditunda dan ditutup untuk umum. Sidang hari ini Senin 23 Desember 2024, sidang pidana register perkara nomor 28/B/PID-B/2024/PSM-FH akan segera dimulai. Majelis hakim dan panitera akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 28-B/2024/PSM-FH pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah sudah menerima replik dari jaksa penuntut umum? Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk dibacakan replik saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin membacakannya dengan posisi berdiri. Silakan. Replik jaksa penuntut umum atas nota pembelaan pledoi terhadap surat tuntutan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Tanggapan terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Dan untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut, maka jaksa penuntut umum langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni melanggar pasal 338 KUHP. Kesimpulan, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa 1. Surat tuntutan dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pembelaan diri yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima karena tindakan terdakwa berlebihan. Ketiga, dakwaan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan pasal 338 KUHP. Bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis sebagaimana tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami bertentapan dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 18 Desember 2024 dan agar Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: yang 1. Menyatakan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Ketiga, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.
bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 18 Desember 2024. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah saudara penasihat hukum sudah mengerti dengan surat replik tersebut? Mengerti Yang Mulia. Apakah akan mengajukan duplik atas surat replik tersebut? Yang Mulia, kami mohon diberikan waktu 3 hari untuk memberikan duplik. Baik, kepada pihak jaksa penuntut umum, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 3 hari? Tidak Yang Mulia. Panitera, 3 hari dari hari ini hari apa dan apakah dapat dilaksanakan persidangan? Itu pada hari Kamis 26 Desember 2024 Yang Mulia dan dapat dilaksanakan. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah dari jaksa penuntut umum ada yang disampaikan kembali? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Tidak ada Yang Mulia. Baik, mengingat telah dibacakannya replik dari jaksa penuntut umum dan permohonan penundaan sidang oleh penasihat hukum untuk menyusun duplik, maka sidang hari ini ditunda hingga tanggal 26 Desember 2024 dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum. Dan kepada para pihak harap hadir kembali di persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Dengan hal demikian, maka sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang hari ini Kamis 26 Desember 2024, sidang pidana register perkara nomor 28/PID-B/2024/PSM-FH akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Dan terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 28-P.B/2024-PSM.FH pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024 dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima salinan duplik dari penasihat hukum? Sudah Yang Mulia. Bagaimana? Penasihat hukum sudah... Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan duplik saudara? Silakan dibacakan. Sebelumnya izinkan saya membacakan dalam posisi berdiri. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan duplik terhadap replik jaksa penuntut umum yang merupakan kesempatan terakhir kepada terdakwa untuk membela dirinya. Yang pada pokoknya bahwa pasal 338 dan 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan unsur kesengajaan tidaklah terpenuhi. Karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak sengaja dan tidak sadar. Pre-memori. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon untuk terdakwa dinyatakan tidak sah melakukan tindak pidana. Demikian dari kami, kuasa hukum tergugat terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada tanggapan lagi, maka agenda persidangan selanjutnya ialah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Namun Majelis Hakim membutuhkan waktu selama 4 hari untuk bermusyawarah. 4 hari dari hari ini tanggal berapa, Panitera? Itu pada hari Senin 30 Desember 2024 Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda selama 4 hari dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Pada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa silakan hadir kembali di persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan segera memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Majelis Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dan nomor register perkara 28/PID-B/2024/PSM.FH pada hari ini tanggal 30 Desember 2024 dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memanggil terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, jaksa penuntut umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah ada hal yang disampaikan? Tidak yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan besar kepada saudara terdakwa dimohon untuk berdiri. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum akan menyimak dan mendengarkan putusan ini. Putusan nomor 28/pidana-B/2024/PSM demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada itu mohon hukum Universitas Mularman yang memeriksa dan mengambil perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pasal pokok dari dakwaan ke-1, yaitu pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Pertama, barang siapa. Kedua, dengan sengaja. Ketiga, merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara hukum, serta juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwa tersebut pelakunya. Dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai error in persona dalam perkara ini. Kedua, dengan sengaja. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan teori kesengajaan, majelis hakim menilai terdakwa telah dengan sengaja untuk melakukan kejahatan, yaitu menikam korban karena ada jeda waktu sementara untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan bukti rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, dan tindakan terdakwa juga diakui sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar dan spontan. Ketiga, merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban terluka parah di bagian perut sehingga mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa, yang dimana terdakwa sendiri mengetahui dan mengerti konsekuensi dari tindakan atau perbuatan yang terdakwa lakukan. Menimbang bahwa dakwaan kedua penuntut umum adalah pasal 351 ayat 3 KUH pidana, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pasal tersebut dengan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja melakukan penganiayaan dan mengakibatkan mati. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Pri memori. Menimbang bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi secara sah. Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja, korban mengalami pendarahan hebat dan tidak sadarkan diri. Setelah korban mendapatkan luka tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, tetapi nyawa korban tidak terselamatkan. Menimbang bahwa oleh semua unsur dari pasal 338 telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya disebutkan di atas akan dikesampingkan. Memperhatikan pasal 338, pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Agus bin Kamis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan ke-1 dari penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 tahun. Yang mulia, saya tidak terima di penjara 10 tahun. Oke, persidangan ini. Baik, terdakwa jangan kembali. Lanjutkan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beberapa turunnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memberi terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim berlangsung penuntut umum Universitas Mularman pada hari Jumat 27 Desember 2024 oleh Kami Rensi SMH Hakim Ketua selaku Ketua Majelis, Dulur Wardana SMH
dan dipahami oleh SMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut Bentuk Syarifah Validita Ramawati Al-Habsyi SH, Penitra Pengganti Penjelasan Politik Universitas Mularman yang dihadiri oleh Moderator Murtan Prihatin Mubarak SH, Asmita oleh Fajar SH, dan oleh Petrita Melinda SH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat melakukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apa saudara terdakwa mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register 28/B/2024 dari PSM Eva dengan terdakwa Gusti Rahmat Maulana alias Abdul Kamis dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penasehat hukum serta jaksa penuntut umum serta terdakwa silakan meninggalkan ruang sidang.